السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal, baik itu di dunia maupun di akhirat. Qala Allah tabaraka wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita sudah di penghujung bulan Sya'ban, berarti tidak akan lama lagi akan tiba bulan yang penuh dengan kerahmatan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum mukminin seluruh dunia, yaitu bulan Ramadan. Tentunya untuk menentukan kapan memulainya bulan Ramadan, kapan memasukinya bulan Ramadan, kita akan menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bulan Ramadan yang sudah diambang pintu, dengan apakah kita menyambut bulan yang penuh dengan rahmat tersebut? Ketahuilah, hendaknya kita menyambut bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan rahmat ini, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari segala dosa dan noda adalah merupakan kewajiban bagi seorang hamba kapanpun, dan khususnya diwajibkan lagi kalau sudah datang bulan Ramadan. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, lalu kapan kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya seseorang tatkala dia mendapatkan bulan Ramadan, kesempatan besar untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan besar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya untuk bertobat kepadanya. Qala Allah tabaraka wa taala, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang
beriman. Tidak, Allah Ta'ala tidak memanggil orang-orang yang berdosa, tapi mukminun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Salah satu untuk menggapai keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah seseorang, apabila seorang kita dan kita ada pendosa-pendosa yang banyak dosanya, maka jangan khawatir, jangan putus asa. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Qala Allah tabaraka wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah anda berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Wasi'at rahmati kulla syai'in wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seseorang apabila dia mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertobat adalah sangat sesuatu yang sangat mudah sekali. Bagaimana tidak apabila seseorang berhubungan dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan oleh ulama syarat-syaratnya adalah al-iqla, meninggalkan dosa itu secara langsung meninggalkannya. Yang kedua yaitu merasa menyesali, dan disebutkan dalam hadis an-nadamu taubatun, bahwasanya penyesalan itu adalah bagian dari taubat. Kemudian yang ketiga yaitu al-azm, bertekad bulat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ini apabila berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila hal itu berhubungan dengan sesama manusia, ditambah yaitu mengembalikan kezaliman. Apabila seseorang mempunyai hutang kepada seorang yang lainnya, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan dan membayar hutang tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dengan apa pula kita menyambut bulan Ramadan ini selain bertaubat, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan mempergunakan waktu kita ini, dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu ini adalah sangat berharga sekali. Bagaimana tidak, waktu yang sesaat sudah lewat itu tidak akan kembali lagi kepada kita sampai yaumul qiyamah. Dan yang kedua, bahwasannya waktu ini adalah merupakan bahan untuk seseorang menggapai, baik itu menggapai kesuksesan atau kebinasaan, mencapai keberuntungan maupun kerugian. Oleh karena itu, kalau kita melihat sosok-sosok salafus saleh, orang-orang yang terdahulu, bagaimana beliau-beliau itu menjaga waktunya, menjaga umurnya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang bernama Sa'id bin Musayyib rahimanallahu wa iyyahu pernah mengatakan, "Ma fatatni salatun fil jama'ati mundu 40 sanatan." Bahwasanya selama 40 tahun tidak terlewatkan olehku salat berjamaah. Demikian saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang yang soleh zaman dahulu menjaga waktunya, menjaga umurnya, mengisi umurnya dan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun tidak terlewatkan solat berjamaah dengan kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang sudah diambang pintu ini, apabila kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka ada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang harinya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan di siang harinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan juga dalam ayat yang lainnya, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang hadir dan menyaksikan bulan tersebut, bulan Ramadan, maka berpuasalah. "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan bepergian, dia berbuka boleh, dan tapi dia wajib untuk menggantinya di hari-hari yang lainnya. Tentang keutamaan puasa bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya ini adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala atas kita semua ini, wahtisaban, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa-dosanya, apabila dia berpuasa bulan Ramadan didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara ketaatan yang dianjurkan sekali, bahkan termasuk dari sunnah muakkadah, yaitu di malam harinya untuk salat tarawih. Maka saya himbau saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan apabila sudah tiba, niatkan mulai dari sekarang, niatkan jangan sampai luput walaupun satu malam pun untuk salat tarawih. Dan ini adalah merupakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan, yaitu salatut tarawih, didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin bahwasanya termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang itu salatut tarawih, maka hendaknya dia menyempurnakan salatut tarawih tersebut sampai imam itu selesai. Artinya tidak selesai duluan sebelum imamnya selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmizi dan disahihkan Al-Imam Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang bangun malam bersama imamnya sampai selesai imamnya tersebut, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dicatat bagi orang tersebut seperti orang yang bangun salat malam semalam suntuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan taufiknya untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu di waktu-waktu yang tidak ada udzur sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat tarawih tatkala sudah datang bulan Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ketaatan di bulan Ramadan yang sangat dianjurkan sekali yaitu membaca Al-Qur'an, karena Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, qala Allah tabaraka wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Qur'an. Hudan linnas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan sebagai al-furqan yaitu pembeda antara al-haq dan yang batil. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bulan Ramadan adalah seorang hendaknya
memfokuskan waktunya untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu seorang ulama ahli sunnati wal jamaah, yaitu seorang tabi'in yang bernama Az-Zuhri, tatkala bulan Ramadan memasuki, beliau mengatakan, apabila datang bulan Ramadan, beliau mengatakan innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'ami, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah untuk membaca Al-Quran, fokus untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan orang yang berbuka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Al-Quran ini adalah pembawa syafaat pada hari kiamat. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi orang yang membacanya, khususnya di bulan Ramadan. Bagaimana orang-orang yang soleh zaman dahulu, kalau datang bulan Ramadan, seperti Al-Imam Malik rahimanallahu wa iyyahu, kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau memberhentikan pelajaran-pelajaran hadisnya, kemudian beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Bagaimana Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan, dia menghatamkan sampai 60 kali hatam. Dan bagaimana seorang tabi'in yang bernama Qatadah, beliau disebutkan bahwasanya di antara sejarah beliau, seorang yang bernama Qatadah ini, beliau selalu menghatamkan Al-Quran selama 1 pekan. Setiap pekan beliau menghatamkannya. Kalau sudah datang bulan Ramadan, setiap 3 malam beliau menghatamkannya. Kalau sudah 10 hari terakhir, beliau menghatamkannya setiap malam, saudara-saudara. Maka hendaknya saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersemangat untuk membaca Al-Quran. Sebagai salah satu motivasi buat kita adalah hadis Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka bagi dia adalah mendapatkan 1 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 hasanah akan dibalas dengan 10 kali lipat kebajikan. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Akan tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Menunjukkan ini apabila seorang membaca 3 huruf tadi itu mendapatkan 30. Apabila seseorang menghatamkan dalam Al-Quran, disebutkan oleh ahlul ilmi berdasarkan hadis itu, dikalikan 10, dia akan mendapatkan 3 juta hasanah apabila dia menghatamkan 1 kali hatam. Banyak sekali orang-orang yang menghatamkan berkali-kali dalam bulan Ramadan ini dan di bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Kalau toh mereka bisa, saudara-saudara, untuk menghatamkan Al-Quran, kenapa kita tidak bisa? Mari mulai sekarang kita niatkan hati kita, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan datang, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran agar kita mendapatkan hasanat yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita untuk senantiasa gandrung untuk membaca dan interaksi lebih banyak di bulan Ramadan dengan Al-Qurannya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بلغنا رمضان. اللهم وفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.